Halo, malam. Wah, nggak pada malam mingguan nih kalian? Malam semuanya. Kembali lagi. Bahas cepet, sabar sayang, belum pada ngumpul. Nanti aku udah jelasin, ini minta diulang. Capek deh. Kita tunggu yang lain ya. Halo, aduh sejak kapan aku punya anak kamu? 1 tambah 10 adalah 20. Biarin aja kamu egois. Jangan egois dong, aku ngajarkan buat semua. Tunggu ya, tunggu sampai 300 viewers aja ya. Nanti kita mulai. Yang mau mulai dibaca dulu soalnya nih. Ini soal SMP ya sebetulnya. Ini soalnya bukunya aku ambil dari, ini matematika dasar sebetulnya dari buku CPNS. CPNS itu apa sih? Jadi pegawai negeri gitu ya. Nah ini bukunya aku sematin ya yang aku pakai nih. Tapi isiannya itu, aduh ini sih kayaknya anak SMP harusnya bisa sih. Ini soalnya matematika dasar ya. Ada soal SMP. Banyaknya soal SMP sih. Ini ada nomor 15 soal SD aku baca tadi. Jadi matematika dasar itu ya waktu kita di sekolah. Mama Marin. Aduh sejak kapan aku punya anak kamu? 1 tambah 10 ada 20. Anak angkat. Anak ketemu di TikTok ya. Boleh dibaca dulu aja ya. Nomor 11 TPA Magister. Waduh aku gak punya TPA Magister mah. Bukunya apa judulnya? Yang mau di-spill buku nanti malam ya. Jam 9 atau jam setengah 9 habis live ini. Kalau kalian mau di-spill buku. Buku yang aku pakai itu disematin. Tapi itu materinya sebetulnya matematika dasar. Jadi anak SMP SMA pasti bisa kerjain deh. Nomor 11. Boleh dibaca dulu soalnya ya. Soal cerita ya. Nggak usah bingung. Gara-gara soal cerita. Minta skip. Bisa kelas 8. Bisa banget. Bisa anak SMP SMA bisa ya. Semalam nggak nge-live itu apa sih namanya wifi-nya mati. Wifi-nya mati. Aku kalau nggak ada wifi nggak bisa pakai wifi nge-live-nya. Kalau pakai kuota biasa malah nggak masuk-masuk. Tulisannya apa sih? Pokoknya tandanya merah gitu di ujung tuh. Kita ada yang udah tahu jawabannya nomor 1. Nomor 1 salah. Nomor 11. Mau diceritain dulu nggak? Soal cerita. Soal cerita jadi harus didongengin dulu dong. Kalau soal cerita berarti kudu didongengin dulu dong. Gimana ceritanya? Coba udah pada ngumpul belum? Oh, udah banyak. Udah banyak. Diceritain dulu ya. Aduh kalian mah dasar kayak aku tukang dongeng aja gitu kan. Harus diceritain dulu ya. Tar. Aku buka dulu halaman baru. Ini yang coba absen dulu, ini yang ikut nonton tuh kelas berapa ini? Nggak pada malam mingguan, kalian malam mingguan belajar matematika. Aduh. Pada jomblo atau sama pacar nih ini belajar matematika nih. Jadi pacar. Malam mingguannya belajar MTK bareng pacar. Buku masuk PTN banyak sayang. Buku kamu mau perguruan tinggi apa? Kalau PTN mau TBK, antara Kings, Wangsit. Bisa di scroll. Kalau nanti mau di spill bukunya nanti atau habis nge-live ya. Biar nyantai gitu ngasih taunya. Mau nanya-nanya buku. Nomor CG. Udah nikah, udah S2. Gimana ini? Gimana ceritanya ini? Ini diceritain dulu ya Ilham. Anggap aja kalau ada soal cerita tuh kamu aja ya. Kamu nih kamu jual nih. Jual HP. Ceritain dulu ya. Kamu jual HP nih. Kamu jual HP berapa? 12 juta. Ih mahal banget. HP apa nih? Kamu jual HP. Kalau ada soal cerita tuh diaplikasin ke diri sendiri ya. Jual HP. Anggapnya kamu yang beli. Kamu yang jual gitu ya. Kamu jual HP 12 juta. Ini matematika dasar bisa buat semua orang ya. Bisa semua kalangan maksudnya. Aku ambil bukunya dari buku CPNS.
Nah, kamu jual HP 12 juta nih. Untungnya katanya 20%, gitu kan? Nah, yang ditanya apa? Harga beli telepon genggam. Harga beli HP-nya berapa? Beli. Harga beli HP berapa? Ini harga jual. Ayo, ada yang tahu? Jadi ceritanya, kamu jual HP 12 juta, dapat untung 20%. Nah, kita mau nyari harga beli. Gimana tuh caranya? Cara ngerjainnya gimana? Gimana cara ngitungnya? Apa langsung aja kita kaliin gitu 20%? Apa kita cari untung gitu 20% dikali 12 juta gitu? Bisa nggak kita nyari untungnya dulu? Dari harga jual. Apakah seperti ini? Ini 12 ya. Aduh, nulis 12 gimana nih? Apakah seperti ini bisa? Ayo. Bisa nggak menurut kamu? Apakah bisa? Bisa gitu? Nggak tahu. Jujur ya, nggak tahu ya, nggak apa-apa ya, nggak tahu bilang aja nggak tahu kan. Nggak bisa ya kalau nyari untung itu dapatnya biasanya persen untung dikali harga beli gitu ya. Jadi patokannya tuh harga beli, sedangkan di sini harga jual kan. Jadi nggak bisa kita langsung nyari untungnya dari 20% dari 12 juta, nggak bisa. Untung itu kan 20%-nya dari harga beli, betul nggak? Dari harga beli kan? Nah, untung itu didapat dari 20% dari harga beli, betul? Bukan dari harga jual. Jadi nggak bisa kamu kaliin 20% kali 12 juta, itu udah pasti salah gitu loh. Ya, kita pakai perbandingan aja sebenarnya biar gampang. Pakai perbandingan aja. Gitu ya. Nah, ini kan beli HP, berarti dianggapnya berapa persen menurut kalian? Jika kita beli HP masih baru gitu kan? Kita anggap berapa persen? Apa ada yang tahu? Kita pakai perbandingan aja biar gampang. Ini tabelnya kebanyakan tabelnya kebanyakan. Ini matematika dasar bisa buat siapa aja ya. Ini soal-soalnya SMP, ini soal SMP aku kasih tahu aja ya. Cuma bukunya yang aku pakai disematin ya. Ini kalau mau jadi pegawai negeri ini soalnya ya kayak gini gitu ya, kayak gini. Kalau kita beli barang baru kita anggap berapa persen? Kita pakai perbandingan cara ngitungnya ya biar mudah ya. Iya, kalau baru itu yang belum tahu kita anggap 100%, betul nggak? Harganya masih baru nih, 100% gitu ya. Tapi kita nggak tahu harga belinya berapa ya. Anggap aja si X gitu ya. Nah, si X muncul lagi nih. Jangan fobia, ini X ada kegunaannya. Di sini tuh X ada kegunaannya. Lalu harga jualnya berapa? Harga jualnya berapa? Kan udah untung 20% nih. Berarti harga jualnya berapa dong? Berapa persen? Berapa persen? Bisa nggak kalian kelogikain? Tadi kan harga beli itu berapa tadi? Harga beli 100% gitu kan. Aku nanya harga jual berapa persen gitu loh. Kalian udah bisa menangkap apa yang aku tanyakan nggak? Harga jual. Kan pengen untung sayangku. Pengen untung. Kalau untung itu berkurang atau bertambah. Ini barangnya, ini HP-nya gitu ya. Nanti di gambar HP nih. HP gitu. HP gambarnya gini banget ya. Jelek banget ya. 100% beli nih ya. Pengen untung dong. Aku pengen untung. Berarti harus ditambahin, betul nggak? Ini adalah harga jual gitu kan logikanya. Ya. Udah ketemu belum sih logikanya itu? Jadi di sini deal 120 ya. Jangan ada yang bingung. Oke? Paham nggak sampai sini? Paham sampai sini? Berarti ini kita isi ya. 12 juta. Ini pakai perbandingan aku. Tabelnya kurang panjang. Tabelnya kurang panjang. Oke, kita pakai perbandingan aja. Jadi ngerjainnya tuh gini aja. 100% per 120% sama dengan X dibagi 12 juta. Gitu loh. Ya, sama-sama persen boleh dicoret.
Jadi ini kiri sama kiri ini bisa dicoret, diperkecil ya. Kita perkecil ya. Bisa menyederhanakan pecahan 10 per 12 berapa nih pecahannya? Nanti kita baru tadi yang ikut aljabar siapa nih? Nih ada kegunaannya belajar aljabar kan? Sepuluh per 12 itu berapa per berapa? Kita jadiin pecahan aja ya. Yang belum tahu ini cara menyederhanakan itu berarti dibagi 2 aja. Karena ini bisa dibagi 2 kan? Bisa dibagi 2 ya, betul? Berarti 5 per 6 ya. Gitu kan? Nah. Coba sampai sini dulu. Masih ada yang pusing kah? Paham nggak sampai sini? Ada yang masih pusing? Oke, kita ngerjainnya pakai aljabar ya. Tadi siapa yang nonton sore-sore? Aku ngajarin kalian aljabar gitu kan. Ini boleh kamu kali silang, tapi nanti jadi ribet lagi. Caranya gini nih gampangnya. Ini kan bagi ya, ini bagi. Oke, kalau pindah, kita pindahkan kan mau nyari nilai X. Oke, ini yang di bawah ini kita pindahkan. Kalau bagi itu lawannya apa? Kali. Ya udah. Jadi dapat, aku kesini ya nulisnya. Jadi kita dapat nilai X itu adalah 5 per 6 dikali 12 juta. Nah, kalau udah ngitung gini kan gampang. Ya. Ini dibagi 2 diperkecil. Kalau nggak mau perkecil juga mau tetap 10 per 12 nggak apa-apa ya. Aku angkanya pengen lebih kecil aja gitu loh. Nah, ini udah tinggal dihitung aja. Coba kalian bisa dapat berapa hitungannya? Dapat berapa hitungannya? Ya tinggal dicoret aja gini. Yang belajar perkalian pecahan ini 5 per 6 kayak 12 berarti kan 12 bagi 6 gitu ya. Bukunya aku sematin, aku pakai, tapi sebetulnya ini materi SMP ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah 10 JT. Waduh. Nah, berarti belinya 10 JT gitu kan. Ya. Siapa yang benar? Ada nggak jawabannya? Oh, ada. Nomor 11 ada. Udah pada paham belum? Next, atau mau dibikinin soal serupa? Ada yang belum ngerti di sini? Atau kita mau ulang soal yang mirip-mirip gitu? Biar kalian paham. Mau soal mirip atau kita next? Next. Baru gabung, aduh kenapa baru gabung? Ulang lagi, aduh capek dong diulang. Ya udah, kasih soal mirip aja ya, aku ganti angka. Harga jual, jadi paling gampang pakai perbandingan gitu ya, biar gampang. Harga jual misalnya berapa ya? Ntar mikir dulu 15 juta aja. Ya. Misalnya jual 15 juta. Untungnya 10%. Nih yang gampang aja nih, berapa harga belinya? Ayo, bisa nggak? Tadi yang nomor 1 udah 11 kita udah kerjain ya. Nih contoh serupa. Contoh serupa ya. Contoh serupa. Pada bisa nggak? Coba. Ini masih soalnya mirip tuh. Tadi pakai perbandingan. Pakai perbandingan aja ya, biar gampang. Biar gampang pakai perbandingan. Jadi kalian kalau nyari harga beli kayak gini, mau nyari, ini kan untungnya dalam persen nih. Ya, yang kalian harus pahami satu itu, jadi kalau cari untung ini nggak bisa kamu 10% dari ini ya. 10% dikaliin harga jual, nggak bisa ya. Untung itu logikanya ya, dapat untung itu didapat dari persen untung dari harga beli, betul nggak? Kita kalau nyari persenan untung itu kan dari harga beli. Iya kan? Gitu ya. Berapa hasilnya? Sebenarnya aku tuh lagi nyari ini. Udah pada dapet ini kalian ngitung pakai apa toh? Kok cepet-cepet semua jawabnya nih? Kalian ngitung apa pakai kalkulator ini? Jangan pakai kalkulator dong. Kalau tes ujian kayak gini mana bisa kalkulator dipakai? Tak bisa ya. Kalkulatornya harus pakai otak kita. Kita pakai perbandingan ya. Ya aku kenapa bikin tabelnya gini terus ya, salah.
yuk kita bandingin aja sih harga beli sama harga jual gitu ya. Yang dibandingin persenannya. Tadi harga beli dianggap berapa? 100% gitu kan. Harga jual berarti kalau pengen untung ya berarti harus ditambahin dong. Ya kan? Logikanya. Nah, ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya gitu loh. Nah, ini X-nya gitu ya. Tinggal kita hitung aja 100% per gitu, 110% X per 15 juta. Oke, ini matematika dasar ya. Buku yang aku pakai itu nih, kalau nggak percaya, nih bukunya yang disematin tuh. Nggak percaya tuh? Buku matematika dasar seperti ini ya. Buat kamu ujian masuk PTN atau apapun ya. Ini persennya coret aja ya persennya. Cara ngitungnya bisa ya. Jadi sebelah kiri ini kan per atau bagi. Ya, kita sederhanakan dulu ini ya, sama-sama ada 0 nih, coret. Ya. Oke, jadi soalnya jadi berubah menjadi begini. Nah, ya. Seperti gini ya. Nah, kita balik sama aja ya. Aku nulisnya posisinya cuma ditukar. Sama saja penulisannya. Oke. Yang ikut aljabar tadi pasti bisa ngerjain ya. Nah, ini bacaannya kan kita mau nyari nilai X nih. Kalian mau cara pakai kali silang boleh ya. Tapi agak ribet, nanti harus pindah-pindah lagi gitu. Aku langsung aja ya, karena ini bagi, bacanya per itu bagi ya. Nah, ini si 15 jutanya aku pindahin ke sebelah kanan ya. Oke, berarti X-nya adalah 10/11. Yang nggak pindah, aku tadi udah ngajain aljabar ya. Yang nggak pindah tetap aja gitu kan. Bagi pindah jadi kali. Jawabannya nggak pas ya kayaknya. Karena aku angkanya ngasal. Yang penting caranya kalian ngerti ya. Ini jawabannya nggak pas kok. Nggak pas. Nggak pas ya. Per 11 soalnya pasti koma ini. Koma. Ya, koma. Ya pokoknya caranya aja ya. Caranya gitu ya. Kalian paham caranya? Karena ini aku ngambil soal mirip kan. Ngambil soal yang mirip-mirip. Aku tadi belum hitung. Begitu adik-adikku. Udah pada ngerti belum? Iya sekitar 13,6 ya. Kalau rugi tinggal dikurangin aja sayangku. Jika rugi, nih misalnya soalnya rugi gitu ya. Jika rugi berapa? 20% gitu. Nah ini berarti yang di sini ini harga jualnya kalau rugi diganti. Ya. Jadi misalnya tadi harga belinya 100, harga jualnya di sini berarti 80% gitu loh. Karena rugi kan, kalau rugi berarti harga jualnya berkurang, betul nggak? Tadinya misalnya belinya 100%, rugi 20% nih. Ya kamu kurangin dong. Ya. Tapi untuk pengerjaannya sama aja mirip. Misalnya ini soalnya diganti jadi rugi gitu misalnya ya. Begitu. Oke. Ngerjainnya sama aja kayak gitu lagi. Ya. Tinggal 15 juta dikurang 10%. Aduh, itu dari mana itu? Aku tadi awal udah ngasih tahu ya. Kalau kamu ngitungnya 15% dikurang 10, aduh ya nggak bisa atuh say. Aduh nggak bisa atuh say. Coba dibuktikan ya. Dibuktikan saja sendiri ya. Itu kalau diketahuinya harga beli soal ya. Diketahuinya harga jual nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa langsung. 12, lanjutkan. 12. Ya, 12 yuk. Kita kerjain 12 ya. Soal cerita. Ya, ini memang harus diceritain dulu ya sama kalian. Aku harus berdongeng ya. Bercerita. Aku harus bercerita nih sama kalian. Nomor 12 ya. Jumlah karyawan di salah satu perusahaan swasta Bandung adalah 300 karyawan. Oke. Kalian harus ngertiin soalnya dulu ya. Kalau soal cerita harus dibaca secara teliti gitu ya. Misalnya ada perusahaan gitu ya. Ada perusahaan nih gitu ya. Perusahaan anggap aja ada satu perusahaan gitu. Semua orangnya di sini tuh ada 300 orang ya. Total semuanya tuh 300 orang. Oke. Ya, sampai situ dulu. Sudah paham? Ada 300 orang. Lalu sebanyak 120 karyawan laki-laki. Oh, laki-laki 300. Laki-lakinya 300 ya.
Salah. Laki-laki 120 kok. Salah nyatet. 120 katanya gitu kan. Oke, laki-lakinya 120. Berarti perempuannya berapa dong? Coba nih, sampai sini dulu kita. Berarti perempuannya berapa? Perempuan, berapa perempuan? Perempuannya berapa dong? Perempuannya berapa dong? Perempuannya berapa tuh? Ya. Ada 120 karyawan laki-laki. Yang kita carinya satu-satu nih biar gampang. Perempuannya berapa dong? Perempuan selalu benar. Aduh, kamu korban apa ini? Cari perempuannya berarti tinggal dikurang aja ya, paham ya? Oke. Terus dia kasih keterangan lagi katanya 50 karyawan laki-lakinya berkacamata. Nah, dari 120 ini 50 ini pakai kacamata gitu kan? Pakai kacamata, aku gambarin kacamata gitu ya lah. Gitu ya. Yang pakai kacamata katanya 50 gitu kan? Berarti yang nggak pakai kacamata berapa dong? Perlu nggak sih ini? Bentar, jumlah keseluruhan karyawan yang berkacamata adalah oke. Oke, nggak usah nyari yang nggak kacamata ya. Jadi katanya jumlah seluruh karyawan yang berkacamata. Jadi kalau di total nih, ini ceritanya si kolom kacamata ya. Si kolom yang pakai kacamata gitu ya, nih kacamata. Totalnya semua 220 nih. Nah, berarti perempuan yang pakai kacamata berapa? Perempuan yang pakai kacamata berarti berapa? Ayo. Berapa? Bisa nggak? Bisa kalian ada yang masih belum ngerti nggak? Ada yang masih belum ngerti? Jadi ceritanya di satu perusahaan ada 30 karyawan ya. Yang laki-laki itu 120, yang perempuan itu 180 ya. Berarti kan betul? Karena jumlah total semua karyawannya itu 300 ya. Nah, ini tadi kita isi sendiri yang ini ya, nggak dikasih tahu di soal kan? Ya kan? Nah, ini ceritanya pakai kacamata nih, aku gambar kacamata ya. Kalau dari kalian kelihatannya apa gitu, ya maaf ya, nggak bisa ngegambar emang. Kalau 50 di antara karyawan laki-laki katanya dapat pakai kacamata, terus jumlah semua karyawan perempuan atau laki-laki itu 220 orang yang pakai kacamata, berarti yang perempuannya berapa dong? Ya tinggal dikurangin aja, betul nggak? Nah, 220 kurang 50 berapa? 170. Loh, gitu kan? Betul? Udah kena belum? Udah ngerti belum? Jadi karyawan yang nggak pakai kacamata adalah, nah di sini ada yang nggak pakai kacamata nih. Karyawan cewek perempuan yang tidak berkacamata, jawabannya berarti kalian udah tahu dong. Jawabannya adalah berapa? Gampang banget. Gampang banget. Nah, soal cerita itu makanya jangan dulu dibikin cap susah dulu ya. Makanya cap susahnya dulu itu diangkat dulu gitu ya. Cap susahnya diangkat dulu. Bukunya aku pakai itu di keranjang. Ini matematikanya diambil dari buku yang disematkan. Cuma ini materi SMP ya. Materi SMP. Ini anak-anak sekolahan juga bisa ngerjain kayak gini. Ya. Ketemu dong. Berapa jawabannya? Iya. Berapa? Masih ada yang belum ngerti? Coba komen dulu yang belum ngerti. Iya, karena karyawan perempuannya 180, 170-nya pakai kacamata, berarti 10 orang dong yang nggak pakai kacamata. Iya kan? Iya, udah jawabannya adalah B. Beres kan? Nah, kalian mah harus diceritain dulu baru bisa ngerjain gitu kan. Aduh, kalau baca sendiri tuh kadang udah ngecapnya susah gitu kan. Susah. 13. Pulang. Susah apanya? Tadi kalau udah diceritain. Aduh, kamu Maya, gimana sih? Itu kan kamu makanya bikin tabel aja kayak gini ya, biar nggak pusing. Misalnya kan pertamanya ada berapa orang gitu kan? Ada 300 orang kan? Terus dikasih taunya laki-lakinya 120. Berarti kamu bisa nebak perempuannya berapa, betul nggak? Karena kan semua karyawan udah ada totalnya.
Nah, karyawan laki-laki yang pakai kacamata tuh 50 katanya. Terus total yang pakai kacamata itu 220, berarti bisa dicari dong yang ceweknya berapa yang pakai kacamata. Ya. Memang harus diotret dan kalian harus apa sih menjabarkan sendiri gitu loh soal ceritanya biar kena ke logika kalian gitu loh. Ya. Harus menceritakan dengan kata-kata kalian sendiri gitu. Nomor 13. 13. Salma berjalan menempuh jarak segini dalam waktu segini. Ini anak SMP harusnya bisa jawab nih. Anak SMP SMA. Ada SMP SMA enggak? Iya, kalau bilang susah jangan ngecap dulu susah. Kalau susah, kalau ngomongnya susah, pasti jadi susah beneran. Coba di pemikirannya diterapkan gampang gitu ya. Nanti soalnya beneran gampang. Salma menempuh jarak berapa nih? Salma 0,5 km dalam waktu 10 menit. Ya, aku ceritain dulu ya. Kali harus diceritain dulu nih kalau soal cerita gitu kan. Sebentar, aku lipat dulu yang ininya. Ayo, 3 jam berapa menit? Masa kamu 1 jam nggak tahu berapa menit? Kita bikin tabel aja kalau kayak gini ya. Ini berarti perbandingan ini. Ini udah pasti soal perbandingan namanya. Ya. Jadi kamu bikin tabel aja. Oke, tulis jarak. Ini kan katanya jarak. Katanya kalau jaraknya 0,5 km. Gitu kan? Menempuh jarak 10 menit. Ya. Ini waktunya gitu kan. Ikan. Terus kalau si Salma jalan selama 3 jam. Waduh, dia jalannya jauh banget ya 3 jam. Gak pegel apa tuh? Nah, ini ditambahin nilai X. Dikasih X aja yang ditanyanya ya. Aljabar itu berguna untuk soal-soal seperti ini. Jadi kamu jangan mencap aljabar susah gitu loh. Ya. Nomor 13 udah paham belum ceritanya? Jadi kalau misalnya si Salma jalan jaraknya 0,5 10 menit. Kalau dia jalannya 3 jam, ini yang ditanya justru gitu kan, berapa gitu kan. Ini bisa langsung pakai perbandingan aja, asal ada syaratnya. Asal satuannya sama. Nah, ini nih, satuannya belum sama. Ayo kita samain. 3 jam berapa menit adik-adikku? Atau teman-teman? 3 jam berapa menit? 3 jam, 1 jam itu 60 menit, berarti 3 dikali 60 gitu loh. 3 kali 60 berapa? 180. Ya. Kalau mau pakai rumus perbandingan bisa langsung gitu. Nanti tinggal dibandingin aja. Tinggal dibandingkan aja. Ya. Bandinginnya gini nih. Bisa ke pinggir gini ya. Jadi X 0,5 per X adalah 10 per 180. Ini aku coret aja ya, karena sama-sama 10. Oke, kita kali silang aja kalau kayak gini. Karena X-nya ada di bawah, kita kali silang. Kali silang itu maksudnya apa? Ini dikali ini, X kali 1 itu X, sama dengan 18 dikali 0,5. Ya, seperti itu ya pengerjaannya ya. Oke, nah ini siapa yang masalah sama desimal-desimal nih? Kalian harus nonton siaran ulang di YouTube ya. Aku bahas desimal. Siapa ini yang masih pusing? Ini siapa yang masih masalah sama desimal nih? Coba ngacung dulu di sini. Ini paham nggak? Ini paham nggak kali silangnya? Kalau nggak paham nanti kita latihan ya sedikit ya. Wah, udah dapet aja nih jawabannya 9. Bisa ya pakai cara nyari dulu 1 menitnya boleh. Ini tinggal dibagi 10 juga bisa sih. Dikali 0,5. Ini berapa hasilnya? Ada yang musuhan nggak di sini? Ada yang musuhan sama desimal? Nggak bisa ngitung ini? Lupa? Ini caranya gampang banget buat kalian yang belum ngerti desimal. Ya aduh gampang banget. Kenapa kalian musuhan? Ini gampang sekali. Ini kamu tinggal lihat aja kalau perkalian kayak gini. Belakang komanya ada berapa angka itu yang kalian fokus ya. Ini belakang koma ada berapa angka? 1 angka gitu kan. Kalian langsung bikin di belakang koma 1 ya. Pasti hasilnya di belakang koma 1. Jadi kalau di belakang komanya 1 angka, bikin di belakang
Hasilnya ini 1 juga gitu ya. Lalu kalian tinggal lihat aja nih angkanya, berarti 18 dikali. Nah ini kalau nggak ada komanya berarti angkanya berapa gitu kan. Anggap si komanya udah aku hilangin ya. Berarti dikali 5. Nah tinggal 18 kali 5 berapa? Masa nggak bisa ngitung 18 kali 5? Tinggal dikotet aja ke bawah kan. 90. Tinggal ditulis aja di sini ya. 9,0. Atau ini kalau koma 0 di belakang koma ini bisa kita abaikan. Jadi ini tuh dia tidak dianggap. Aduh kasihan banget tidak dianggap. Jadi 9. Jadi jawabannya 9. Ini siapa yang benar ini? Gitu ya. Paham nggak? Kalau mau dibuat jam satuannya boleh Miss? Oh boleh sekali. Kalau ini mau diubah ke jam boleh tapi nanti jadi pecahan ya. Menurut aku jadi pecahan malah lebih sulit gitu kan. Ya gitu ya. Ngerti nggak? Kok hilang? Ya hilang. Ya hilang lah karena belakang koma. Kalian pada paham nggak? Coba aku ulang dulu ya. Kita latihan dulu yang desimal sebentar. Biar kalian nggak lupa gitu kan. Ngomong-ngomong udah siap belum kertas sama pulpennya gitu? Kalau nonton live aku ini biar ilmunya nempel dan tersalurkan gitu. Maksudnya kalian jadi bisa itu harus menulis dan melakukan juga ya. Kalau kalian cuma liatin aja udah pasti lupa ya. Tadi belajar apa sih gitu kan? Nah, sia-sia lah aku nge-live sejam ini sia-sia gitu loh kalau kalian. Coba yang ini ya, coba yang ini berapa nih jawabannya? Coba yang ini. Jadiin jam lebih susah lah. Jadi jam itu kan jadi pecahan, lebih ribet menurut aku. Tapi gimana kamu aja ya? Banyak cara kok, tidak harus caranya aku ya. Bisa kalian pakai caranya. Pakai cara kalian aja. Boleh kalian pakai cara kalian aja kalau misalnya menurut kalian cara aku tuh susah atau misalnya kalian udah terbiasa di sekolah belajarnya bukan kayak gini tapi caranya gimana ya terserah kalian gitu kan. Aku cuman ngajarin yang menurut aku mudah. Nah menurut aku mudah belum tentu menurut kamu mudah gitu kan. Jadi ini option aja kan. Kembali lagi ke kamu ya. Cari aja pembelajaran yang mudah diterima gitu kan intinya mah. Ini berapa sebelum kita masuk ke soal berikutnya. Tadi fokusnya apa? Belakang koma nih fokusnya. 2 angka, betul nggak? 1, 2. Nah, udah tinggal dikaliin aja bilangannya. Masih komanya mah diabaikan aja dulu ya. 12 kali 2. Kalau nggak ada komanya itu kan berarti angkanya 12 kali 2, betul nggak? 12 kali 2 berapa sih? 24. Tulisnya paling belakang, jangan paling depan. Nanti jadi salah. Udah beres. Gimana? Jadi mudah kan? Gitu, yang belum tahu. Jadi sekarang tahu ya cara gampang ngitung desimal. Dah, kita lanjut ke nomor 14. Udah lancar belum desimalnya ini? Kalau belum lancar, kalian nonton YouTube-nya aku, linknya di bio. Tentang desimal. Kerjain desimal jadi gampang banget. Ada tambah kali bagi kurang gitulah ya. Kenapa nggak jadi dosen? Aduh, kagak mau aku jadi dosen. Saya orangnya bukan pekerja kantoran. saya orangnya bukan orang yang seneng stay gitu, nggak seneng stay di satu tempat gitu ya. Gimana sih ngejelasinnya ya? Bingung. Refleks jadi ya. Udah kamu udah jadi anaknya aku di TikTok ya. Apa nih? 1 tambah 10 20. Kita nomor 14 ya. Kita nomor 14. PNS enggak, aku nggak PNS. Aku itu ini apa sih? Karena ada sampel buku, aku tuh bantu promo aja seller. Nih karena ada sampel buku, aku ajarin matematika dasar CPNS. Aku bukan ASN, bukan apa tadi itu singkatannya? Aduh PNS, jadi PSN gimana sih? Bukan ya. Enggak ke situ juga. Enggak ya. Jadi kalau nanya-nanya tentang PNS ke aku mah, aku juga nggak tahu. Aku mah cuma bantu kamu belajar ya, karena aku menguasai matematika gitu loh. Kita ke 14 ya. Nah, apa nih soalnya?
Harus diceritain lagi nih, Ini kayaknya, aduh, soal SMP nih sebenarnya. Coba Shanata, waduh namanya, memperoleh nilai ini, dan ini. Yang harus diperoleh untuk pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 90 adalah, oke. Ini berarti intinya nyari nilai rata-rata sih. Nah, pada tahu dulu nggak? Aku misalnya ambil contoh nih. Angkanya 8. Misalnya aku aja nih, aku dapat nilai ulangan matematika aku 8 pertama. Terus besoknya 9, besoknya 8, besoknya 10 gitu kan. Nah, kalau kalian ceritanya kalau nyari rata-rata kayak gini gimana? Kalau rata-ratanya kayak gini gimana? Apa kalian tahu rumus apa? Cara carinya? Cara carinya gimana? Apa yang terlalu cepat apa? Aku tuh serba salah kalau nggak jadi TikTok ya. Terlalu cepat lah, terlalu lambat lah. Kalau terlalu lambat nanti di komen gitu kan. Lama banget sih kerjainnya. Lama banget sih neranginnya. Banyak omongnya gitu kan. Serba salah ya. Serba salah memang ya. Karena semua yang nonton tuh pemikirannya memang beda-beda kan. Ada yang cepat nangkep, ada yang lambat nangkep gitu kan. Iya, yang cepat nangkep agak bersabar gitu ya. Karena ini judulnya lagi ngajarin gitu kan. Bukan lagi ngerjain sendiri ya sayang. Oke, berarti kalau kayak gini, misalnya kamu ya, anggapnya kalau soal cerita tuh kamu aja nih, kamu. Kalau kamu dapat nilai 8 dan 9, 8, 10 nih, nyari rata-rata gimana? Berarti kan ditambahin semua gitu kan? Ya kan, betul? Dibagi 4 gitu kan, dapat hasilnya berapa gitu kan? Betul nggak? Nah ini masukin nih, ceritanya si Shanata atau kamu aja nih. Ceritanya berubah nih. Kamu dapat nilai 77, 84, 95, 96 gitu kan. Nah, terus ada nilai kelima nih kita nggak tahu, kita anggap X aja lah ya. Emang si X ini akan muncul selalu ya, tapi ini mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Oke. Nah, kita punya nilai sini. Nilai yang harus diperoleh pada pelajaran kelima. Nah, ini yang ditanya gitu kan. Biar nanti rata-ratanya itu dapat berapa? 90. Nah, jadi ini tuh yang dicari gitu, X-nya. Jadi nilai kelima ini berapa sih biar dapat rata-ratanya 90. Nah, kita sama aja kayak gini ngerjainnya. Ini kita tambahin aja. Kan mau nyari nilai rata-rata. Ya tinggal dijumlahin aja. Kenapa bingung? Nih kita jumlahin ya. Dijumlahkan, dibagi 5, betul? Hasilnya harus 90, betul nggak? Gitu kan? Paham dulu nggak sampai sini? Paham dulu nggak? Wah, itu udah dapat jawaban gini. Cepat sekali. Cepat sekali sih. Udah pada dapat jawabannya. Ini pakai aljabar lagi, makanya memang aljabar itu berguna. Sebetulnya kita tambah-tambahin dulu ya. Ayo juru hitung. Ayo kita jumlah jamble. 77 tambah 84 tambah 95 tambah 96. 352. Nah, kayak gini ya. Paham dulu nggak sampai sini? Ada yang bertanya? Spill buku bentar lah. Abis nge-live ya. Kalau kamu mau join lagi jam 9 aja amannya ya, jam 9 aja. Yang mau di-spill nanti jam 9. Mau spill buku, mau lihat isian buku, nanti jam 9 aja ya, biar nyantai gitu akunya. Jadi nggak keburu-buru, nggak kepotong-potong, ini kan sembari ngejelasin gitu kan. Ya ini kerjanya kayak tadi lagi dong. Tadi kita udah belajar aljabar kan sebelum-sebelumnya. Iya, ini ngerjain kayak gini, tinggal gini. Kan kita mau nyari nilai X nih. X-nya ada ini ya, ada tambahnya. Nah, berarti kita pindahin dulu yang ini nih. Nah, ini pembagi ini di bawah ya. Kalau bagi itu pindah ruas menjadi kali gitu loh. Oke, berarti 5-nya ini pindahin ya. 90 dikali 5 gitu. Nah, ini udah gini mah. Kalian tinggal isi aja jawabannya dong. Bisa dong. 352 ditambah berapa? Siapa 450? 352 ditambah berapa hasilnya? 450 gitu kan? Kalau mau pakai logika. Ya.
Kalau kalian tadi nonton yang sore, nonton aljabar, kalian pasti udah lancar dong gini-gini, ngerjain kayak gini. Aduh, lancar banget kayaknya ya. Nah, berarti ini nilai X-nya adalah, ini tadi contoh ya, aku coret aja. X-nya berapa? Kalau mau dipindah boleh, ini dipindah kan tandanya tambah jadi kurang gitu loh kalau mau pakai cara ya. Gitu kan. Itu beres deh. Rebes. Begitu caranya. Siapa yang masih pusing? Masih apa yang masih pusing? Ada yang pusing di sini? Nggak ada cara cepet. Kamu maunya cara cepet aja. Cara cepet itu ada, tapi nanti tiap begitu soalnya dibalik atau berubah itu nanti jadi ribet. Gitu. Ya, takutnya kamu salah konsep. Kalau soal cerita itu biasanya soal-soal tertentu aja kalau polanya udah sama ya, baru bisa pakai soal pakai cara cepet. Recharge. Apa sayang 5 dari mana? Yang mana sayang 5? Ini kan ini per. Makanya ini kalau masih belum lancar harus belajar aljabar. Tadi sore aku ngebahas ini. Ini per ya, kalau per itu bagi. Jadi ketika pindah ruas dia menjadi kali. Ya. Ini konsep dasar di aljabar dulu ya, makanya harus dikuatin. Kalau misalnya ini kita mau nyari nilai X sebelahnya tambah, ini pindah ruas menjadi kurang. Ya. Dari sini sayang 5-nya. Kita lanjut nomor 15. Aduh 15 ini soal SD sebetulnya. Nomor 15. 15. Ada yang bisa 15? Ini sebetulnya soal SD loh. Wah, SD-nya kapan katanya? SD ingetnya main aja kan? Kalau SD kayaknya ingetnya main aja kan ya? Boro-boro inget pelajaran gitu kan? Saya juga gitu soalnya. SD kayaknya masih masih belum ngerti apa-apa, senengnya main jajan gitu kan, nangis, ngerengek, apalah ya gitu kan. Ini soal apa coba? Ada yang bisa? Agung dan Jovan. Ini materi apa sih? Ada yang tahu nggak? Si Agung. A aja lah ya Agung. Agung 5 hari sekali katanya. 5 hari sekali ke kedai kopi. Waduh. Jovan, J aja lah ya, malas nulis 8 hari gitu kan. Pada tanggal 15 Mei 2017, Agung dan Jovan ke kedai bersama. Oh, mereka ketemu sekali nih. Pertemuan pertama, ciciu. Pertemuan pertama ya Agung dan Jovan. Yang ditanya pertemuan mereka berikutnya, gitu kan? Mereka ketemu lagi kapan gitu kan? Udah pada tahu ini materi apa? Udah pada tahu belum? Bimbel bahasa Inggris ada sayang, ada. Tinggal klik link di bio aja kalau kalian mau online. Aku lesnya banyaknya online ya. Online. Iya, kuncinya di sini ya, yang teman-teman atau adik-adikku. Ini kan ceritanya mereka bertemu bersama-sama nih, bersama-sama, oke? Kalau ada kata bersama-sama gitu, bersama-sama. Nah, ini tuh berhubungan dengan soal-soal KPK ya. Bersama-sama. Apa sih KPK gitu kan? Apa bula ini KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi kah? Kelipatan persekutuan. Ya, kalian Google aja ya, bukan komisi itu ya, pemberantasan korupsi. Ini cara cari KPK, ini begini ya. Cara cari KPK itu caranya. Ini kamu harus ubah dulu ya menjadi bilangan berpangkat ya. Kalau 5 itu udah nggak bisa disederhanain lagi ya. Jadi kita gunakan pound factor. 8 ini kita pakai pound factor. 8 itu kita bagi dengan, kalau pound factor itu jadi harus dibagi dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima pada tahu nggak? Bilangan prima itu bilangan yang nggak bisa dibagi bilangan lain gitu loh. Nah, ini angkanya mulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Bilangan yang nggak bisa dibagi bilangan lain. Nah, 4 kan nggak ada di sini karena 4 bisa dibagi 2 gitu loh. Ya, 6 nggak ada di sini karena 6 bisa dibagi 2 dan 3 gitu. Kalau 2, 3, 5 kan nggak bisa dibagi bilangan lain ya, kecuali dirinya sendiri.
Nah ini kita bagi 2 aja ya. Bagi 2 berarti 4. 4-nya dibagi 2 lagi. Berarti 8 itu adalah 2 pangkat 3 gitu. Nah ini kalau cari KPK ini tinggal dikaliin aja. Karena ini dianggapnya tidak ada pasangan ya. Nanti aku kasih contoh lain ya cari KPK. Maksudnya ada pasangan apa sih? Ini udah penuh. Ini tidak ada pasangan ya. Jadi langsung dikaliin aja. 8 kali 5 berapa? 40 ya. KPK-nya adalah 40. Gitu. Oke. Nah, ini tinggal dihitung aja 15 Mei ditambah 40 hari. Nah, ini kadang bisa jadi apa tuh? Kalian suka salah juga ya. Ini ngitung kayak gini. 25 yang A atau yang C menurut kalian coba. Ini antara jawabannya cuma 2 sih, A atau C ini. Ya review buku abis ini ya. Sabar ya. Jam 9 aja kalau kamu mau keluar dulu. Nanti review buku abis ini. Abis nge-live. Abis nge-live ngajar ya. Yang pusing KPK, ya nanti aku kasih contoh soal serupa ya, biar ngerti. Ini kebetulan ini nggak ada pasangan ya. Maksudnya nggak ada pasangan apa di atas ini nggak ada angka 2 pangkat gitu loh. Jadi dianggapnya nggak ada pasangan. Nanti aku ambil contoh soal lain ya. Oke, ini ngitung ini dulu nih. 15 Mei ditambah 40 hari. Berapa nih? 15 Mei tambah 40 hari. Ngitungnya kayak gini nih. Mei itu menurut kamu sampai 30 apa 31? Coba. Ayo. Mei itu sampai 30 apa 31? Kadang kalian udah dapet ininya, ngitung ininya nih yang suka salah nih. Mei itu 30 apa 31? Coba. Mei. Biasa aku pakai tangan. Kalau ada genjulnya gini 31. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu. 31 ya. 31 Mei itu ya. Nah, yang hitungnya gini nih. Jadi dari 15 Mei ke 31 itu berapa hari? Dari Mei ke 31 Mei ini berapa hari? Berapa hari coba? 16 hari, betul nggak? Betul? 16 hari kan? Gitu kan? Nah, berarti nanti tanggal ini sisa harinya berapa dong? Kan pengennya 40 hari. 40 hari ya. 40 kurang 16 berapa? 24. Berarti nanti tanggal 24 Juni kembalinya ketemunya lagi. Jawaban yang benar adalah C ya, makanya jangan kejebak ya. Oke? Gitu ya. Coba kita belajar KPK ya, KPK. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Sekali lagi. Ini nih aku kasih contoh misalnya kita mau nyari KPK dari 6 dan 8. Misalnya nih angka kecil dulu aja nih. Gimana nih caranya? Sebenarnya ada 2 cara sih, ada yang pakai tabel gitu ya, cuma aku lupa ingat pakai yang itu. Soalnya biasanya pakai yang gini aku, pakai pound faktor. Ya ini dijabarin aja nih 6-nya. 6-nya itu berarti 2 dikali 3. 8 itu tadi udah dapet ya, 8 itu 2 pangkat 3 ya. Nah kayak gini nih. Nah gini nih, bisa kelihatan nggak? Cara nulisnya. Ya, ini sebetulnya materi di SD ini. Keluar pas ASN ini. Pas tes CPNS. Nah, ini dianggap ya. Ini apa? Ibu aja lupa rumus apa. Bukan lupa rumus, lupa cara, ada caranya 2 ya. Karena aku nggak ini di SD, aku tuh lebih ke SD ke SMP SMA gitu ya. Ini kan materi SD. Ada caranya 1 lagi, cuma jarang aku gunain. Nah ini dibacanya kalau di atasnya ada 2 nih, ini berarti ada pasangan gitu loh. Ya maksudnya ada pasangan apa nggak ada pasangan gitu, maksudnya gitu. Ya, yang ini jomblo gitu, jomblo ya. Bawahnya nggak ada 3 gitu ya. Jadi KPK itu diambil. Nih caranya nyari KPK dari 6 dan 8. Ambil yang ada pasangan, diambil yang pangkat terbesar. Ini kan kalau 2 itu 2 pangkat 1 kan. 2 itu sebetulnya 2 pangkat 1 kan. Nah kamu ambil yang terbesarnya, 2 pangkat 3. Gitu. Dikali yang ini yang jomblo masuk ke KPK ya. Gitu. Tinggal ini 8 kali 3 berapa gitu ya. 24. Ngerti nggak? Coba kita latihan dikit ya sebelum lanjut ke soal berikutnya nih. Oke, soal berikutnya. Pasti udah SMA udah lupa kayak gini-gini ya.
Apalagi yang udah mau masuk kuliah gitu kan, udah ke laut aja nih materi ini kayaknya. Coba ini ada yang bisa ngerjain ini? Berapa menurut kalian? Jadi ke KPK itu pasangan terbesar sama yang jomblo masuk ya. Gitu loh gampangnya. Ya. Gitu. Kalau FPB gimana? FPB berarti yang nggak termasuk KPK aja gitu. Berarti ini FPB-nya 2 gitu ya. Gitu. FPB-nya 2. Cara cari FPB-nya berarti yang nggak termasuk KPK. Coba yang ini nih, latihan yuk. Kita latihan sebelum masuk soal berikutnya. Ini ada deret-deret ya. Oh, tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi. Ntar aku lipat dulu. Kita ngerjain nomor 16 nanti. 16 mah kayaknya kalian bisa deh 16. Gampang banget 16. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Ini dijabarin dulu ya menjadi bentuk kali gitu loh. Bentuk kalinya harus sederhana sih. 25 itu 5 pangkat 2 kan. Gitu ya. 30 itu didapat dari bagi 2. Harus dibagi bilangan prima gitu loh. Bilangan prima tadi 2, 3, 5 dan seterusnya gitu ya. 2 dikali 15. 15 itu 3 kali 5. Berarti 2 dikali 3 dikali 5. Gitu ya. Nah aku ngajarin biasa ke anak-anak itu gini pakainya. Nah jadi kelihatan kan yang ada pasangan sama yang nggak ada kan. Nah ini udah pasti jomblo. Aku namain J aja ya. Yang ini ada pasangan ya. Yang ini ada pasangan gitu kan. Ada pasangan. Nah gitu. Cara ngambilnya berarti yang ada pasangan pangkat terbesar. Kalau KPK yang ada pasangan pangkat terbesar. Ya. Yang jomblo masuk ke KPK. Gitu. Emang si KPK tuh rakus ya. Udah deh tinggal dihitung aja 25 dikali 2 dikali 3. Berarti 50 dikali 3. 150 ya KPK-nya. Gitu ya, paham? Udah siapa yang benar? Yang jomblo siapa? Aduh. Ayo nomor 16 kalian bisa deh. Ini di kehidupan sehari-hari juga. Aduh, kalian pasti tahu deh. Bisa ya nomor 16 ya. Gak usah aku jelasin, kayak kalian bisa deh. Bisa, pasti bisa. Bisa nggak nomor 16? Jomblo 3 tahun. Iya nih pelajaran SD muncul lagi pas kamu tes. Kalau kamu nanti tes apa? CPNS nih P3K. Nah keluar lagi ya. Ya memang matematika dasar kan judulnya juga. Ya, matematika dasar itu kan ada dasarnya di SD SMP sebetulnya ya. Kita lanjut 16. Gampang banget kan 16. Aduh kalian mah main ke mall aja ini mah anggap ya. Main ke mall 3.000 gitu kan. Bisa kan? 5 pangkat 2 tuh artinya 5 kali 5 ya. 5 pangkat 2 tuh 5 kali 5. Bukan 5 kali 2, ingat. Bilangan pangkat itu artinya perkalian berulang. Kalau 5 kali 2 itu namanya penjumlahan berulang. 5-nya ada 2 gitu loh. Ya. Bisa bedain ya. Ya, jam pertama 3.000. Iya kan? Dia 6 jam tuh. Berarti sisanya 5 jam. Ini jam pertama kan. 1 jam dulu 3.000. 5 jam berikutnya berarti 5 dikali 2.500, betul nggak? Karena kan kali berikutnya 2.500 per jam. Berarti 12.500 ditambah 3.000. Hitungnya di sini aja deh. Nah, aduh ini pada bisa tuh. Kan lumayan kan? Bisa satu soal gitu kan? Soal bonus nih kayaknya. Teret gitu kan? Gampang banget. 17.
Yo, masuk ke deret, 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 deret. Deret, deret. Amin. Ya, yang lagi ngedaftar CPNS semoga lulus ya. Kalau duit pada bisa. Berarti kalian mata duitan gitu kan. 17 juga gampang, 17 juga gampang itu 17 ya. 17 juga gampang ya. 17 gampang sekali. Ada yang masih bingung 17? Gampang ya itu ya. Soal bonus kayaknya tuh. Soal bonus kayaknya ya. (17) bisa ya? Oke, 17 itu tinggal apa? Nambah 2 ini ya. Aduh, gampang banget. Jawabannya A ya. Udah nggak usah aku bahas ya. Pada bisa kan? 18 bisa nggak 18? 16 gimana? Kenapa kamu 16 masih bingung? Anggap aja kamu lagi ke mall ini, ke mall. 16 tuh kamu ke mall nih, sejam bayar paket 3.000 loh. Kamu di mallnya 6 jam. Berarti 5 jam sisanya itu berapa? Kan dihitung, nanti tinggal jumlahin aja. Makasih yang kasih thunder. Apa ini thunder? Weh, aku dikasih angin topan. Apa nih? Terima kasih. Aku spill buku. Kalau kalian pengen tahu isian buku atau kalian lagi nyari buku soal, nanti bentar abis nge-live ya. Nomor 18. Nanti saya ulangnya ada di YouTube ya. Aku judulin CPNS part 3 aja gitu lah ya. 18 gimana menurut kalian? 18. Karena spidolnya habis. 18 gimana? 18 gimana? Oke, kalau kalian teliti, coba lihat. Ini ke sini berapa nih? Nambah 5 gitu kan? Tapi ke sini nambah 5 enggak? Enggak ya? Enggak ya, betul enggak? Ini membentuk pola sebetulnya, cuman kita harus mencari polanya apa gitu loh, ya. Iya kan? Coba, ini nambah 5, terus kalau ini ke sini berapa? Nambah 8 gitu. Kalau misalnya nambah 8, apakah ada jawabannya di sini? Apakah ada? Ada ya? Ada. Ya udah gitu. Gitu ya caranya. Jadi dia polanya ngikutin, kalau ininya plus 5, yang kesininya ngikutin yang pola sini ya. Gitu loh. Karena pola-pola yang lain udah nggak mungkin ini angkanya. Ya. Kalau 20 nggak mungkin. Ya. 24 gitu ya. Karena kalau dilihat yang lain nggak mungkin gitu. Kalau misalnya isi 20 gitu kan, berarti nanti polanya nggak sama dong. Iya kan, ngikutin ininya gitu ya. Sebelumnya begitu. Kita ke huruf. Huruf sama aja ya sebenarnya, huruf sama aja. Ke huruf ya. Ya jadi kalian harus pakai logika kalian juga gitu loh. Ini memang soal pola-pola gini ya. Jadi dicari pola yang sesuai gitu ya. Karena ini ke sini kan nggak sama gitu kan. Berarti dia stop sampai sini polanya. Berikutnya pola baru gitu loh. Ya. Ini apa nih? G H I J. Pusing aku lihatnya. G H I J K L. Oh, oke bentar. G H I J K. Oh. Kalian bisa lihat nggak sih polanya? Bisa lihatnya nggak polanya? Masih ada yang bingung? Atau kalian udah pada pinter semua nih? Aduh, hebat ih. Ternyata anak di TikTok nih hebat-hebat ya. Luar biasa. G, apa sih ini? Aduh.
Si pulpen tidak G, H, I, J, I. Ini kayak berulang gitu sih ya. Kelihatan loh. I, J, K, J. Ini tuh kayak angka aja sebetulnya. Cuman diganti huruf gitu loh. Ya. Cuma diganti huruf gitu. Bisa? Kalau bisa dipas nih. Ini lihat ya, stop GHI gitu kan. Udah gitu dia berulang nih. H, I, J ya. Jadi yang dua ini diulang di sini ya. Betul nggak sih? Bisa lihatnya? Bisa lihatnya nggak? Bisa ya? GHI, HI-nya ini diulang nih. Ya, ini untuk berikutnya ini nanti IJ-nya diulang tuh. Ya. Nah, gitu loh. JK, JK diulang 2 kali kan? Berarti LM. LM. Ya, bisa ya? KLM apa? Iya, KLM, LM. Gitu ya. Duh. Mau jatuh. Iya begitu. Udah pada paham semua? Oh, masih ada yang pusing? Gitu ya adik-adikku. Ini ada yang ikut CPNS di sini yang nonton? Ada yang ikut CPNSK di sini. Paham ya? Begitu ya jadinya ceritanya, caranya. Nih yang ikut CPNS coba nih kerjain yang verbalnya ya. Kita kerjain yang verbalnya ya. Aduh jatuh. Kita kerjain yang verbalnya. Tapi aku nggak terlalu ini ya. Kita bahas bareng-bareng aja. Iya P3K. Iya. Kita belajar nomor kalian yang kerjain aku mah memang bukan bidangnya sebetulnya ya. Cuma ini ngisi waktu luang aja sebelum aku mau nge-spill buku. Ada yang mau di-spill buku komen aja ya sembari ngebahas ini verbal ya. Udah ya, bahasa panda. Ini nomor 1 nih, pada tahu nggak jawabannya? Ngelek. Ngelek. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tadi aku udah nge-live matematika dari jam berapa tuh tadi tuh? Tadi 4:30 sampai jam 6 aku nge-live. Iya, nih otakku sudah mulai agak lalot sedikit ya. Coba nih, ini verbal tuh sebetulnya bahasa Indonesia. Ini tuh kalau sama dengan berarti sinonim. Ayo, kalian sembari belajar bahasa Indonesia nih. Sembari belajar bahasa Indonesia ya. Tapi kita bahas bareng-bareng ya. Aku juga nggak terlalu menguasai soalnya. Ayo, ada yang tahu ini? Ini bacanya pasai ya? Pasai. Ada yang tahu nomor 1 jawabannya apa? Nomor 1. Ada kunci jawabannya. Ada. Buku ini ada full pembahasan. Buku-bukunya aku yang ditaruh di keranjang kuning itu semua hampir full pembahasan. Kalau nggak ada pembahasan minimal kunci jawaban gitu ya. Tapi kebanyakan pembahasan. Pasai apa pasai? Ada yang tahu? Ada yang nggak ngerti? Pasai itu artinya jemu ya atau bosen ya. Bosen. Aku lagi pasai nih. Nggak ada yang nemenin malam ini misalnya gitu kan. Iya nggak sih? Taunya samudra pasai. Oh iya bener. Ini 1C ya. 1C. 1C. 1 jawabannya jemu. Ya, nomor 2. Pasai tulisannya memang pasai. Pasai, aku juga baru tahu ya. Ya udah kalian nggak apa-apa kan biar tahu gitu kan. Aku juga baru tahu sih. Di sini yang tahu coba kasih tahu ya. Hayati, apa Hayati? Hayati. Keanekaragaman hayati gitu kan? Apa sih? Kalau biologi gitu kan? Keanekaragaman hayati gitu kan?
Apa tuh? Kalian jawabannya apa yang nomor 2? Wah, ini pada beda-beda ini nomor 2. Nanti aku kasih lihat kunci jawabannya ya. Kalian debatnya di komen aja ya, jangan debat sama aku. Aku mah nggak spesialis bahasa Indonesia. Ini ngisi waktu luang aja ya. Nomor 2. 2 apa? 2 di sini jawabannya yang A ya, nomor 2. Hayati itu diambil dari kata Arab hayat, artinya hidup nih. Tuh ya, nih yang nggak percaya tuh 2A ya. Kalian debat di komen aja ya, soalnya banyak yang jawab B. Ini ya jawabannya A ya. Nah, kalau misalnya kunci jawabannya salah, coba kalian debat di komen. Aku juga nggak mendalami bahasa Indonesia, terus terang aja. Ini ngisi waktu luang aja lah ya buat kalian yang lagi mau CPNS nih, biar tahu model-model apa soalnya gitu ya. Nomor 3, gancu apa tuh? Gancu, apa tuh gancu? Gancu. Iya tadi banyak yang jawab B kan? Nah itu nggak tahu ya jawabannya. Aku lihat menurut kunci jawaban. Gancu apa sih? Aku juga baru tahu gancu. Ternyata bahasa Indonesia. Gancu adalah alat yang terbuat dari besi ya, di ujungnya diberi pengait. Yang belum tahu, gancu itu adalah alat yang terbuat dari besi dan ujungnya diberi pengait ya. Ya, 3E. 3E ya. Oke, 3E. 3E ya. 4 apa 4? Gincu kali lipstick mah. Kamu orang Sunda. Gincu kalau lipstick mah bukan gancu. Ah, kamu mah. Ayo, bahasa Indonesia coba nih, pemahaman bahasa Indonesia coba ya diperbaiki dilatih nih, dilatih ya. Nomor 4, apa ya? Kalau kunci jawabannya salah, jangan debat sama aku ya. Debatnya di komen aja gitu kan, jawaban yang benar apa gitu ya. Nah, aku tidak mendalami bahasa Indonesia, terus terang aja. Apa sih? Terawang. Terawang. Di Terawang gitu kan, kalau uang di Terawang gitu ya, di apa namanya, ada 3 ya. Terawang adalah lubang kecil dan halus. Ini ada tanda gininya ya, lawan kata maksudnya. Lawan kata ya. Maksudnya lawan kata, ini jangan kejebak, ini tandanya gini. Ini kan beda nih ya, kalau sama dengan sinonim, kalau ini antonim berarti ya. Nomor 4 berarti jawabannya adalah A ya. Kalau sinonimnya bener enggak. Kalau antonimnya rapat ya. Rapat. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Bisa enggak? Nomor 5 apa sih? Aktual. Lawan kata ya, lawan kata. Iya, aktual itu biasanya yang apa, yang terbaru gitu ya. Aktual itu yang terbaru ya, berarti lawan katanya kadaluarsa. Ya kan, jangan kejebak nih. Kalau sinonim baru sekarang.
Lanjut nomor 6. Nomor 6. Apa nih? Interim. Apa arti interim? Interim. Interim lawan kata ya. Interim itu artinya adalah sementara. Interim itu artinya sementara ya. Lawan kata dari sementara berarti? Iya, selamanya. Iya, betul. Nomor 7. 7, ayo kita kerjain sampai nomor 10. Apa nih? Jam tangan, waktu. Termometer berarti, nah ini sama hubungan ya? Jam tangan, waktu. Maka termometer adalah apa coba? Ini hubungannya apa sih? Ini hubungan gitu ya. Jam tangan, waktu, termometer berarti apa gitu loh. Ya, yang mau belajar matematika besok lagi ya. Saya udah nge-live 2 kali nih matematika. Agak capek teriak-teriak juga nih. Kalau jam tangan ini kan maksudnya alat ukur waktu ya kayaknya gitu kan. Termometer buat ngukur apa gitu loh. Gitu kan? Yang paling tepat yang mana? Panas ya? Panas ya? 7. Besok live-nya jam 6:30 kayaknya. Nomor 9. Setengah 8 besok setengah 8. Hari Minggu mungkin aku nge-live. Lihat besok ya. Malam sih. Mungkin kalau aku mood siangnya nge-live juga. Ngajar aljabar aja kali. Ngajar hack aja deh. Ngajar hack-hack apa sih? Hack-hack di matematika gitu ya. Kayaknya seru juga. Mau nggak nih diajarin hack-hack di matematika? Ini apa? Data flash disk. Uang apa katanya? Ayo, yang mana nih? Kadang ini suka kejebak loh. 8 itu jawabannya adalah... Oke, ini nyambungnya gini ya. Data itu disimpan di flash disk, sedangkan uang disimpan di gitu loh. Flash disk itu buat nyimpen data kan, betul? Nah, berarti ini 8 adalah C ya. Gitu ya penjelasannya. 9. 9.
9 apa? Gigi kunyah, jari. Oh, gigi untuk kayaknya kan gigi untuk kunyah, jari untuk. Ini dicari hubungannya ya gitu ya, hubungannya apa gitu kan? 9 jawabannya adalah iya, jari untuk memegang, jari untuk manis mana? Nggak nyambung. Ya dilihat dari depannya gitu loh, ya clue-nya di depannya. Clue-nya itu dari tadi di depannya gitu kan. Misalnya data sama flash disk hubungannya apa, nah nanti uang hubungannya apa gitu ya. Terakhir. Nanti rekaman-rekaman aku nge-live di TikTok itu aku di upload ulang di YouTube ya. Oke, bentar lagi aku mau nge-spill buku. Jadi tinggal satu nomor lagi udah deh. 10 apa 10? Teleskop bintang, berarti teleskop untuk melihat bintang gitu kan, digunakan, berarti untuk digunakan ya. Mikroskop melihat apa? Kalian pada tahu? Jangan kejebak ya. Biasanya mikroskop mikroba. Mikroba bener gak sih? Oh iya bener. Dari mikronya aja ya. Mikroba. Dari kata-kata mikro. Ya. Udah deh. Beres, linknya di bio. Nih SS dulu soalnya, soal numerik yang tadi kita bahas ya. Nanti besok kita belajar lagi, nanti aku cari soal ya, cuma aku mau ngajarin hack-hack di matematika sih tadinya ya. Cara cepet gitulah, hitung-hitung ya. Nih SS dulu soalnya ya. Soalnya dulu, mana ya jawabannya, bentar aku cari dulu jawabannya. Besok siang, besok lihat aja di bio TikTok ya. Teman-teman, lihat di bio TikTok ya. Enaknya hari Minggu nge-live jam berapa sih? Enaknya nge-live jam berapa sih memangnya? Bentar, tadi jawabannya di mana ya? Aku lipat-lipat jadi lupa. Soalnya dulu nih, soalnya udah SS-nya buat kalian belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak mau SS, kalian bisa nonton siaran ulangnya di YouTube. Di YouTube tuh aku cuma siaran ulang di TikTok, belum apa-apa lagi gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke, tadi yang nomor 10 aku ngikutin kunci jawaban aja sayangku ya. Kalau misalnya kamu kurang berkenan akan jawabannya, boleh dikomunikasikan dengan yang jagonya bahasa Indonesia gitu. Karena aku nggak expert di bahasa Indonesia terus terang. Itu selingan aja buat ngebantuin kalian yang CPNS ya. Biar kalian bisa ngerjain soal-soal ujiannya. Bentar aku lagi nyari nomor 1. Kemana ya tadi aku ngerjain jadi lupa. Di mana? Oh ini nomor 11. Nih jawabannya ya. Nomor 11. Ya pada komen di itu aja ya. Apa kalian pada komen nomor 10 harusnya jawabannya apa sih? Aku juga kurang tahu ya. Aku mengikuti kunci jawaban. Jawabannya sih A, dia bilang. Ini jawabannya dulu ya, nomor 11. 11. Nanti kalian belajar sendiri lagi ya. Kalian ulang lagi belajar di rumah. Di rumah kan belajar. Maksudnya jangan cuma difotoin aja gitu loh. Tapi kalian diulang lagi ngerjain soalnya ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa, nah baru lihat kunci jawaban gitu loh. Lihat cara aku gitu gimana caranya. Ini soal yang serupa ya. Aduh, matematika I love. Asik. Kamu sudah berubah pikiran? Asik.
Matematika I love. Wah, wah, wah. Udah ini sayangku. Ceklek. Ini nomor 12-nya, 13. Ceklek. Ada yang mau di-spill buku? Udah ada di sini belum orang-orangnya? Kalau belum ada, aku keluar dulu ya. Sebentar, tak masuk lagi. Suka MTK, SD, SMP. Aduh, kamu kalau SD, SMP-nya bisa, pasti bisa SMA-nya. Nomor 15-nya mana ya? 12, 13. Oh, ini 14-nya ya. Bentar, biar kelihatan. Ini 14 ya, bentar. 14, ceklek. 15. Spill buku SMO apa SMP apa SMA aku Noris. Tipe ya kayaknya. SMP apa SMA itu? SMO. Coba kursornya O ada deket apa sih? Kursornya O itu deket apa? P kali ya, SMP ya? Oh ya bener tuh kan. Salah ketik. Ya sebentar boleh bundaku. Bunda. Udah ya 15, 14. 16 sih gampang tadi kan. Jadi ya gak usah dibahas ya ini juga. Sudah begitu adik-adikku, teman-temanku yang baik, yang paling di TikTok. Sampai ketemu besok yang mau belajar ya. Aku mau nge-spill buku 14. Yang mana sayang 14? 14. Nih sayangku 14. 14. Bentar aku ambil dulu buku SMP-nya ya. Biar aku bisa spill secara lengkap. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya live-nya aku, membantu kalian belajar matematika ya. Jangan musuhan lagi ya. Yang musuhan didamein ya. Oke, aku tutup bukunya. Integral udah ada sayang di YouTube, udah 2 kali deh. Apa udah 3 kali ya? Oh, sama yang tahun-tahun lalu mah udah berapa kali tuh kayaknya, udah banyak banget. Kalau yang terbaru udah ada yang baru 2. Kalau yang mau nge-scroll apa cari-cari yang dulu, rekaman tahun lalu. Aku spill SMP dulu ya. Makasih, besok yang mau belajar jangan ketinggalan ya. Aku umumin di bio TikTok kalau nggak di Telegram biasanya. Bentar aku pin dulu bukunya. Ini buku yang paling lengkap ya buat anak SMP. YouTube-nya linknya di bio. Ketinggalan nomor 12. Aduh, kamu kemana atuh? Kemana kamu nih? Bu, buku yang langsung pinter. Buku langsung pinter ada. Kamu harus kerjain. Semua buku pinter, bikin kamu pinter. Asal kamu kerjain gitu kan. Ini udah ya. YouTube-nya linknya di bio. PR nomor 5. Tadi belum, PR mah belum dibahas. Besok aja ya, kayaknya besok. Tadi lagi ngebahas buku CPNS. Ini buku SMP ya. Linknya di bio sayang. Yang nanya YouTube. Ini yang paling lengkap ya bun ya. Ini paling lengkap matematika, bahasa Inggris, IPA ya. Aku mau nge-spill buku dulu adik-adikku yang cantik, yang cakep. Ini yang paling lengkap isiannya. Kalau nyari yang lengkap nanti aku spill satu-satu yang ada di aku ya. Barangkali bundanya butuhnya cuman matematika aja atau apa gitu kan. Ini aku spill yang paling lengkap dulu ya. Bentar aku beresin dulu meja-mejanya karena banyak pulpen. Ini yang paling lengkap yang aku pin. Ini isiannya apa? Ada rangkuman rumus ada ya. Rangkuman rumus ada. Hi Will. Lalu ini ada contoh soal nih. Ya, ada contoh soal. Ada latihannya. Ini bisa di barcode ya. Bisa di barcode. Nanti dapat soal lagi. Isiannya seperti ini ya. Jadi udah ada rangkuman materi. Contoh soal, latihan soal ya. Kayak gitu. Ini materi 789 buat anak SMP. Tapi semua pelajar matematika, bahasa Inggris, IPA ya. Ini tenang aja kalau misalnya nggak bisa ngerjain. Untuk setiap latihannya tuh nanti ada pembahasannya. Nah ini tuh. Udah full pembahasan ya. Ini di belakangnya itu ini pembahasan semua.
Pembahasan latihan-latihan di depan. Kalau carinya yang semua pelajaran. Itu aku pin ya, kalau nanya berapa berapa harganya, bisa dilihat di akun masing-masing aja, karena biasanya ada kupon diskon dari TikTok. Ya, dicek aja di keranjangnya masing-masing, munculnya berapa, di akun masing-masing maksudnya. Kalau nyari matematika aja, ini bisa pakai ini ya. Ada yang fisika dan biologi juga. Ini udah bukunya full pembahasan. Matematika 789. Yang tadi 789 semua pelajaran matematika, fisika, apa sih ini? IPA itu kan fisika, kimia, biologi ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Kalau yang tadi ini udah semua pelajaran di SMP. Kalau ini cuman matematika aja, tapi ada juga yang apa tuh? Fisika, biologi ya, tapi terpisah bukunya. Tebalnya segini ya. Iya, bye-bye William. Kalau buku khusus Polri TNI ada. Sebentar ya. Buku TNI Polri ada. Ini isiannya rangkuman materi, terus latihannya ini mulai dari yang mudah sampai tersusah ada di sini ya, di buku ini. Semuanya udah full pembahasan, ada rangkuman materi ada. Rangkuman materi ada nih ya. Rangkuman materi ada, contoh soal ada nih. Latihan soalnya ini dimulai dari yang termudah, basic dulu ya. Nanti mulai ke yang agak susah nih. Mulai ke yang susah banget. Ada yang kesusah bangetnya. Ini di sini disempil 5 soal olimpiade. Ya. Ini udah full pembahasan ya bukunya. Gitu ya. Kalau nyari buku SMP dipilih aja sesuai kebutuhannya. Kalau ini nyari per kelas, kalau per kelas bisa pakai buku Pelas, ini juga full pembahasan. Ada yang IPA, ada yang matematika ya, SMP kelas 7. Ya bentar habis ini Polri ya, sabar ya. Ini pembahasannya ya. Ini pembahasannya, ini rangkuman materi lengkap ini ya. Bukunya sama mirip-mirip ya, jadi rangkuman materi semua ada, contoh soal ada, latihan soal juga banyak. Ini ada 60 soal. Ada 60 soal ya. Udah full pembahasan, bukunya segini ya, karena ini per kelas. Gitu. Sama-sama, makasih juga yang udah nonton. Aku ke TNI ya, TNI itu sebetulnya, itu buku SMP masih banyak ya bun ya. Dipilih aja sesuai ininya, udah aku pilih. Kalau best score itu lebih banyak bang soal ya. Satu lagi bukunya ada best score, tapi aku lupa. Oh ini nih. Nah ini nih. Satu lagi merek best score ya. Ini juga bang soal ya. Yang ini tapi dia untuk latihannya tidak ada pembahasan, cuma kunci jawaban. Tapi 100 soal ya, 100 soal. 50% ada pembahasan. 50 soal ada pembahasan. Tetapi, nah ini misalnya 50 nomor nih. Nah, tuh kan ini 50 nomor nih, ada pembahasan nih. Nah, sisanya 50 nomor lagi itu tidak ada pembahasan, alias cuman kasih kunci jawaban aja. Udah ada rangkuman materi ada. Contoh soal, rangkuman materi ada. Nggak usah beli buku rumus ya. Ini ada yang matematika, ada yang IPA. Aku ke Polri. Sebetulnya ada buku Polri yang apa? Yang penulisnya memang dari lulusan atau pembuat soal-soal TNI ya. Cuman sampelnya belum datang di aku. Itu udah full pembahasan. Bentar, mana sih buku Polri teh? Udah dimasukin. Sebentar. Oh di atas ya. Aduh lupa. Ada di atas. Aku nyarinya di bawah. Nah ini nih buku yang nomor 10 ini memang penulisnya memang dari pembuatnya memang pembuat soal-soal TNI Polri gitu ya. Jadi dia ada garansi katanya pasti lulus. Karena soalnya mirip-mirip ya yang itu ya, nomor 10. Tapi aku belum ada sampelnya. Aku ada sampelnya nomor 9. Ya, kalau mau di-spill yang aku punya ini boleh di nomor 9 ya. Nomor 10 itu lagi dikirim, belum datang barangnya. Itu katanya dia memang mengklaim pasti lulus. Iya sayang udah beres, besok lagi sayangku yang mau belajar. Buku SMA matematika ada. Ada bentar ya habis TNI Polri ya. Ini nih yang dites TNI Polri ini semua yang dites ya. Kalau buku yang aku sematin, yang aku pegang ini yang aku sematin ya. Kalau mau yang dapat jaminan 90% tuh nomor 10 ya bilangnya, karena itu yang memang penulis penulis soal-soal TNI gitulah ya, kayak katanya begitu. Ya. Oke, ini tesnya ya.
Ini isiannya jadi isi rangkuman materi. Nah, nih. Ya, soalnya ada 100 soal yang aku pin. Nah, 100 soal ya. Udah full pembahasan ya. Sudah full pembahasan gitu ya. Jadi tiap materi di sini tadi ini udah semuanya full pembahasan ya. Bedanya apa? 24, 26 sebentar. Ya, habis ini kayak SMA sahabat. 24, 26 apa? 24, 26. 24, 26. Oh, buku-buku. Ini aku spill satu-satu aja Bun ya. Ntar aku spill satu-satu ya Bun, biar jelas. Aku ke SD dulu, habis itu ke SMA ya. Cantik yang cakep, salabari ya. Anak sabar disayang Tuhan. Yang SD, ini yang paling lengkap ya. Ini yang paling lengkap. Udah full pembahasan buku-buku yang di keranjang aku tuh semuanya aku cariin yang full pembahasan. Biar bisa belajar sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya ini nggak usah les-les juga gitu kan. Biar hemat. Ini bukunya udah full pembahasan ya. 4, 5, 6. Ini bukunya 4, 5, 6 udah terpisah-pisah. Dibagi ya kelas 4 dulu nih. Ini kelas 4 dulu ya. Semua pelajaran, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN ya. Semua pelajaran. Oke, nanti baru masuk ke kelas 5. Nanti masuk lagi ke kelas 6. Nah, gitu ya. Buat kelas 4, 5, 6. Ini ada yang per kelasnya. Aku masukin nggak ya? Bentar. Oh, aku lupa belum masukin. Ini ada per kelasnya sih sebetulnya bukunya. Sebentar aku belum masukin. Kalau nyari buku SD per kelas itu ada di keranjang nomor 1. Tapi aku nggak ada sampelnya, itu per kelas sesuai tematik ya semua pelajaran. Soal-soalnya nanti bang-soalnya kayak tematik. Ini isiannya seperti ini ya kalau yang super komplit. Jadi rangkuman apa materi gitu ya. Rangkuman materi nih nanti baru kasih bang soal gitu ya. Ini bang soalnya banyak sampai 6 latihan soal. Bisa kelihatan? Ya, ini sampai 6 latihan soal. Ya, semua mata pelajaran di SD ya yang tadi aku sebutin. Nah, ini udah full pembahasan gitu. Nanti kalau nggak tahu jawabannya tinggal nyontek aja ke belakang. Nah, buku ini ada yang matematikanya aja. Ada yang matematikanya aja gitu kan. Barangkali butuhnya cuma matematika aja. Nah, ini ada di nomor 29. Ya. 4, 5, 6 ya. Jadi terbagi-bagi kelas 4, 5, 6. Tapi khusus matematika aja. 4, 5, 6. Gitu. Ini isiannya lebih detail untuk matematika. Jadi dia per bab, per materi gini. Per materi gini dia kasih contoh soal gitu kan. Nanti kasih langsung latihan soal ya. Latihan soalnya ini ada 4 latihan soal. Kayak gini. Ini materi berikutnya. Ini latihan soal lagi kayak gitu ya. Nah, ini langsung nanti kunci jawaban ya, Bun. Nah, ini bundanya juga bisa ikutan belajar, bisa ikutan ini. Pasti bukunya paham deh. Karena dia kasih materi sedikit, tapi dia kasih soal latihannya banyak gitu loh. Materinya sedikit sampai ini latihannya banyak ya. Kayak gitu bukunya. Oke. Kalau best score itu aku adanya yang SMP ya, tapi isiannya sama. Ini lebih ke bang soal ya, Bun ya. Bang soalnya banyak. Satu bang soal itu 100 soal, ada teorinya ada teorinya ya. Nah, tapi seperti tadi dari 100 soal itu cuma 50 nomor yang full pembahasan nih, 50 nomor ya. Nanti 50 soal sisanya itu cuman kunci jawaban. Dia lebih ke bang soal. Seperti itu. Kalau 24 itu buku rumus. 24 itu buku rumus ya. Nih 24 buat anak SD. Kalau butuh buku rumus aja. Tapi kalau tadi pada beli buku yang itu udah ada rumusnya kan. Nggak usah beli buku ini. Kecuali kalau di rumah cuma butuh buku rumusnya aja ya. Bisa pakai ini. Ini 456 buku kumpulan rumus matematika sama IPA. IPA tuh biologi kali ya waktu SD mah. Ini ada latihan soalnya. Ada pembahasan tapi cuma 5 nomor ya. Nih ada latihannya. Ada pembahasannya tapi cuma 5 nomor. Begitu. Begitu buku yang ada di aku sampelnya itu ya. 25 ini matematika. Yang keranjang 26 itu IPA-nya ya. Kalau 27 itu buku untuk kompetensi sains. Kumpulan rumus-rumus kompetensi sains nasional. Aku ke SMA. S2 nggak ada, Halo mama, halo anakku. Oh iya, makasih. Akun Linlong.
Terima kasih, semoga atau apa sih namanya bukunya cepet sampai ya. Kalau ada masalah chat aku aja, nanti aku chat seller. Oke. Sebagai informasi aja, bukan aku yang jualan, aku cuman bantu aja promosiin karena bukunya aku pakai buat ngajar di les kan gitu. Jadi bukan aku yang ngejual. Jadi kalau nanya kirim dari mana, aduh aku kurang tahu, sellernya banyak ini. Ini buku SMA ya, ini buku SMA bisa ke IPA IPS atau misalnya kalian kurikulum Merdeka bisa pakai ini ya, karena ini untuk umum. Ini buku bank soal. Bentar aku pin dulu. Bentar aku pin dulu bukunya. Ya, ini ada yang matematika, fisika, kimia, biologi ya. Oke. Nanti aku spill yang apa buku-buku SMA yang ada di aku ya. Ini buku The Kings, bagusnya apa sih? Biasanya Kings itu kelebihannya dia itu ada video pembelajaran nih. Nanti kalau kamu barcode ini keluar video pembelajaran atau video pembahasan soalnya ya. Kalau nggak ngerti lihat kunci jawaban atau pembahasannya bisa dipelajari di sini ya. Ini udah bukunya udah kelas 10, 11, 12 ya udah semua ya. Di aku nggak ada yang per kelas. Ada sih tapi itu top yang nomor ini apa buat anak IPA ya 42, 43 tapi buat kelas 10, 11. Ini rangkuman materi isinya, terus ada bank soal ya. Bank soalnya ini sebetulnya totalnya 100 soal, tapi cuman 65 nomor atau sekitar 70% yang dikasih pembahasan ya. Jadi dari 100 soal ini hanya 70% aja yang dikasih pembahasan soal. Sisanya ini dikasih kunci jawaban aja. Nah, nanti kamu kalau kurang soal masih bisa download bank soal di sini ya. Kalau masih kurang gitu. Nah, ini ya. Tapi menurut aku ini lumayan ya, 70%-nya udah ada pembahasan, bisa belajar sendiri lah. Ya. Oke. Lalu ada buku SMA yang udah semua pelajaran nih. Bisa pakai yang ini ya. Ini buat anak IPS. Bukunya agak tebal ya. Bukunya agak tebal ini. Seperti Smart Plus yang tadi SMP ya. Gitu. Ini buat anak IPS ya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, geografi, sosiologi. Untuk anak IPA-nya itu aku nggak ada contohnya. Kamu bisa lihat sendiri di keranjang udah full pembahasan ya. Di 42 sama 43 ya. Tapi itu per kelas. Kalau yang aku pengen ini 10, 11, 12. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, geografi, sosiologi ya. Bukunya kayak gimana isiannya? Ya kayak begini. Ada rangkuman materi, ada ya. Rangkuman materi ada nih ya. Apa sayang? Kelas 9 itu hari Selasa sayangku. Kelas 9 itu hari Selasa, cakep. Kalau hari Sabtu Minggu itu belajar matematika dasar sayangku. Sudah begitu jadwalnya. Aku terjadwal sayang kalau Senin itu SD gitu ya. Jadi sudah diumumkan dari jauh-jauh hari begitu. Dan dari dulu seperti itu. Nanti kalau rubah nanti yang nungguin aku di Selasa gitu kan. Nanti pada komplain kenapa ngajarnya di hari lain gitu. Oke. Begitu. Ya, ini isiannya rangkuman apa sih namanya rumus. Nanti ada contoh soal ya. Kelihatan gak sih kalian? Bentar. Ada rumus. Makasih sayang udah kasih es krim. Besok gabung aja, besok belajar itu kok. Matematika dasar tuh ya di SMP diulang kan. SMP ulang. Selasa itu SMP ya. SKD buat kedinasan boleh. Sebentar ya di sini ya. Ini rangkuman materi, contoh soal sama latihan soal ya. Kayak gitu isiannya ya. Jadi gak cuma bank soal ya. Jadi udah ada rangkuman materi dan contoh soal yang bisa kamu pelajari ya. Ini semua pelajaran di SMA kelas 10, 11, 12 ya. Nanti dapat CD lagi. Aduh mana nih CD-nya berat. Bukunya berat ya, tebel. Dapat. Aduh lucu-lucu banget nih kamu kasih gift-nya. Ih ya ampun. Maaci. Aduh anakku ngasih nasi lemak. Anakku kau masih di sini anakku. Ih lucu-lucu kamu kasih gift-nya. Ya ampun lucu banget. Aku ke kedinasan ya. IPS ada kalau anak SMA aku ada buku yang susah. Sebentar habis ini ke SKD ya. Nih buku yang soalnya susah-susah tuh ini ya. Buku HOTS buat anak SMA. Kalau misalnya kamu nyari buku-buku soal yang susah gitu ya. Atau di sekolah suka ngasih soal-soal susah nih bisa dipelajari ya di sini ya. Ini bukunya full pembahasan ya. Bukunya full pembahasan. Ya. Ini ada rangkuman materi ada.
Ada rangkuman materi ya, jadi nggak usah beli apa tuh namanya, rumus ya. Gitu. Iya, TUSKD matematika dasar. Iya, betul. Ya, matematika dasar itu dipakai pada saat tes psikotes, tes masuk perguruan tinggi, tes CPNS, tes apa lagi, tes Polri, kedinasan dan lain-lain lah. Pokoknya yang mau masuk perguruan tinggi aja lah ya. Begitu. Ya, ini soal-soal yang susahnya. Aku ke kedinasan. Kedinasan, bukunya ada 2. Kedinasan apa IPDN kamu teh? Bentar yang komen teh. TIU SKD. Oh, SKD. Ini berarti dong SKD. Ini ya. Apa buku TPA-nya? Nih, nggak tahu nih apa bedanya ya. Isiannya sih menurut aku sama aja ya. Bentar, aku spill bukunya nomor berapa nih? Bukunya nomor berapa? Oh, di atas, bentar. Di nomor 10 ya, yang mau buku ini. Maci, aduh kamu ngasih terus. Aduh ketupat, bentar lagi lebaran kak ini. Ih, lucu-lucu kalian teh ngirimnya. Yang apa jarang aku lihat. Biasanya pada ngirimnya mawar. Kalau nggak mawar itu apa ya terakhir ya? Ngirim topi sama apa ya, lupa. Lucu-lucu gitu. Ini buku kedinasan ya. Jadi ini TWK, TIU sama mirip-mirip sih sama CPNS juga kayak gini di tesnya ya. TIU, TWK sama TKP ya tuh. TIU-nya nih. Ini TKP ya. Ini masih rangkuman materi ya. Ini baru bank soalnya di bawahnya nih. 5 bank soal ya. 5 bank soal. Jadi pertama itu rangkuman materi, nanti ada bank soal nih. Nah, ini bank soalnya nih misalnya nih. 110 soal dalam waktu 100 menit gitu kan. Ya, nanti ini soalnya ada 110. Kamu timer sendiri aja ya kalau kamu udah belajar teorinya. Kamu timer sendiri gitu. Ya. Nanti dicek gitu. Nih kan ada pembahasannya, dicek ya. Benar berapa, dapat nilai berapa gitu ya. Begitu. Oke, ini bukunya udah lengkap, udah lumayan lengkap ya. Ya, SKD. Kedinasan. Buat masuk ke mana aja nih? Ke STAN, STIS, IPDN, STSN, STIN, STPN, dan lain-lain. Ini apa sih lah singkatannya? Aku juga nggak hafal ya. Banyak banget lah. Nanti ada free video ya, ada aplikasi. Jadi di dalamnya ini ada barcode-barcode yang bisa kamu scan lagi ya. Biar kamu bisa lihat video pembelajarannya. Ini ada yang TPA kedinasannya nih, kalau mau di-spill. Ini keranjang berapa ini? Keranjang 8 ini ya. Keranjang 8. Ya, bukunya lebih tebal daripada yang tadi. Bisa dilihat ya, bukunya lebih tebal. Tuh. 2 kalinya ya. Nah, karena di sini lebih banyak bank soal. Kalau butuh bank soalnya banyak bisa ke sini ya. Maci, aduh kamu kasih taplop terus, Kenapa namamu 1 tambah 10 20? Aduh. Menyalahi hukum matematika nih. Ini kemampuan verba TIU-nya ya. Ini TIU-nya, kemampuan numerikal, nih kemampuan penalaran ya. Penalaran numerikal, figural. Ya, figural. Nah, nanti ini selain ada bank soal di sini, ada bank soal di sini ya. Tuh banyak bank soalnya. Ada 8 bank soal lagi nih. Jadi ini bank soalnya banyak sekali gitu. Oke, di awal isinya bukunya kayak gini ya. Isinya rangkuman materi dulu nih. Terus ini soal pembahasan. Soal pembahasan ya. Soal pembahasan ini ke latihan soalnya. Ke latihan soalnya. Nah, ini pembahasannya ya. Ini pembahasannya. Seperti itu, oke? Sudah full pembahasan. Oke, kalian mau di-spill buku apa lagi? Komen aja ya. Aku mau minum dulu. Mau di-spill apa? Nggak apa-apa. Kalau kalian kepo, komen aja mau yang mana yang di-spill.
Aku ada buku bahasa Inggris yang agak lengkap ya. Kayaknya belajar bahasa Inggris juga rame nih. Ini buku bahasa Inggris yang agak lumayan lengkap ya. Bosan. Masa sih banyak yang bilang suara aku kayak, emang kenapa suara aku agak cempreng gitu? Ya udah nanti aku nge-live-nya bikin kue ya. Beda woi, tuh beda katanya. Gimana nih? Ini buku kalau kalian lagi belajar matematika dasar bisa ya pakai ini. Ini udah semua ada ya. Grammar, tenses, vocabulary, conversation ya. Dapat TOEFL-nya juga berupa ebook ya. Tapi banyak yang bilang aku soalnya kayak si apa yang jual kue itu apa yang jual kue itu apa sih? Kue apa sih namanya, kue kering itu teh? Apa sih namanya yang digambar-gambar itu bukan sih? Itu juga suka lewat FYP aku soalnya. Ya ampun. Nanti sekali-kali aku bikin kue gitu kayak begitu. Aduh. Ini grammarnya ya, grammarnya semua ada nih. Ini apa sih? Mungkin nanti aku harus collab ya. Collab sama tukang kue ya, suaranya mirip kan? Tensis. Nanti tapi kalau bikin kue nanti aku hitung pakai matematika lagi komposisinya. Nanti kalian pusing lagi. Nanti pas muterin cetakannya itu aku bilangnya apa ikutin apa tuh berubah jadi lingkaran gitu kan. Oke, pakai bahasanya matematika ntar. Jadi penasaran masa sih suaranya kayak gitu? Aduh. Ini ya, nih. Conversation-nya ada ya. Ini bukunya full pembahasan. Ini kalau buat anak sekolah sih cukup ya. Kalau buat anak sekolah ini berguna sekali ya. Aduh, SYG apa sayang? SYG sayang. Aduh, aku punya pacar online di TikTok nih. SYG sayang, nanti disangka sama suami aku nih sayang-sayang siapa nih? Ini nanti isiannya udah ada latihannya ya. Jadi apa rangkuman materi dulu di depannya gitu kan. Terus nanti kalian dikasih latihannya nih. Nah ini gak usah khawatir ya latihannya. Ini nanti ada full pembahasan ya. Kalau belajar Inggris dari dasar ini bagus banget bukunya ya. Menurut aku. Ini full pembahasan di belakangnya. Ini tengah pada malam mingguan apa? BBM Boys. Bukunya udah full pembahasan ya. Jadi buku-buku yang aku semati itu sebetulnya bukunya udah full pembahasan. Iya sama-sama akun LD. Iya amin. Aduh seneng deh kalau bisa ngebantu ya. Daripada aku gabut sendirian gitu kan. Gabut juga gitu kan, pinter sendirian. Nah ngajak kalian pinter barengan ya. Ngajak kalian pinter barengan ya. Iya syukur kalau berguna ya. Aku juga ikut seneng. Misalnya kalian ngerti. Dan bisa merubah pola pikir kalian tuh seneng banget gitu loh. Yang tadinya gak suka jadi suka gitu kan. Aduh rasanya gimana gitu. Jadi ikutan seneng kan. Bisa melakukan hal yang berguna buat kalian ya. Oke. Aku lanjut nge-spill ya. Kalian kalau mau ngobrol sok ngobrol. Mau nanya apa boleh ya. Bebas-bebas ya. Nungguin yang komen mau nge-spill buku gitu kan. Oke, aku juga ada buku promo. Ini buku Inggris ya. Buku Inggris. Ini nih, kalau kalian suka lihat, barangkali suka lihat apa FYP gitu kan. Ada yang konten buku dari ini. Ini bukunya lagi promo ya. Kamu beli ini Top English bisa dapet Top TOEFL ya. Kalau kamu beli buku Top English bisa dapet Top TOEFL. Bentar, aku udah masukin belum ke keranjang. Lupa. Bentar ya, belum aku masukin Aduh, dasar nih.
Oke, nih buat kalian yang nyari buku Inggris nih lagi promo ya. Ini bukunya grammar ya. Sebenarnya antara buku ini sama ini tuh buku grammar ya. Oke, dua-duanya juga bagus menurut aku ya. Kita spill dalamannya ya. Kita spill dalamannya. Ini top English ya. Ini bukunya hardcover ya. Hardcover ya. Oke, isiannya seperti apa? Masa itu daftar isinya mana ini teh? Oh ini. Daftar isinya ini. Ya, daftar isinya ini nih. Noun, pronoun, apalagi verb, semua ada ya. Semua tenses ada. Semua tenses ada. Ya. Perbedaan adjective, adverb, pokoknya semua grammar ada di sini ya. Antonim, sinonim, active and passive voice, gerund, idiom, dan lain-lainnya. Ini bukunya nggak cuman teori aja ya. Nggak cuman teori aja. Ini nanti ada latihannya. Ada latihannya nih. Ada latihannya yang bisa kamu kerjain ya. Ada latihannya banyak, lumayan tuh. Ya, latihan soal-soalnya nih. Nanti ini ada full pembahasan di belakang ya. Nah, jadi setiap latihan yang kamu kerjain itu nanti ada pembahasannya di belakang. Nah, ini pembahasannya nih. Ya. Nah, ini jawaban-jawabannya ya di belakang, di paling belakang. Oke? Bukunya seperti itu ya. Jadi beli yang top English bisa dapet top TOEFL ya. Itu isiannya lebih ke grammar. Nah, kalau ini grammar juga. Ya, bukunya agak nggak tebel, nggak tipis juga ya. Nggak tebel tapi nggak tipis juga gitu. Buku grammar. Bentar, apakah sudah aku masukkan? Buku grammar. Oke, bentar aku pin dulu ya bukunya. Nah, ini juga salah satu pilihan kalau misalnya lagi nyari grammar ya, buku grammar, buku bank soal ataupun buku yang lengkap grammarnya. Menurut aku ini juga sangat lengkap ya. Semuanya ada di sini ya. Nih, tenses, mau preposition, pokoknya semua materi di Inggris tuh ini. Minum es jeruk Kak. Oke, terima kasih. Tahu aja nih lagi haus. Adi di kelas berapa? Kelas 9 kamu. Nanti ikut besok aja, nggak apa-apa. Besok juga materi SMP sebetulnya. Matematika dasar itu kan SMP. Aduh, aku dikasih salad. Ya ampun, makasih sayangku. Jadi kenyang nih. Ini ya isiannya nih, bisa dilihat ya. Semua grammar ya. Mau nyari grammar apa juga ada di sini penjelasannya gitu kan. Mau nyari question tag, apa nih maunya. Tensi semuanya udah ada ya. Nah, di sini nanti ada bank soalnya nih. Udah full pembahasan ya. Ada latihan ujian buat masuk ke TOEIC nih sama TOEFL ya. Ini bukunya semuanya tuh kan udah ada full pembahasan. Oke, bisa dijadiin pilihan aja kalau kalian mau milih apa gitu ya. Buku Inggrisnya. Kalian nggak pada malam mingguan. Ini si Adi sayang sama si 1 tambah 10 ada 20. Gitu ya. Bentar ya, aku ambil minum dulu. Beneran haus nih dikasih jeruk. Enggak, apa sih kan nge-spill buku. Kalau lagi belajar rame. Kalau nge-spill buku kan, kalau yang nggak butuh buku kan nggak masuk ke ini kan ya. Kalau lagi belajar kan banyak banget gitu orang yang mau belajar ya. Gitu. Kalau lagi belajar rame, soalnya banyak yang mau belajar ya. Kamu kelas berapa sih? 1 tambah 10 ada 20?
Thank you. Udah sayang, kamu capek tap-tap layar. Request all boleh sayang, kamu join Telegram aja, nanti aku jawab di Telegram. Join di Telegram. Soalnya kalau kamu chatnya di komen, rada bingung juga kan, kamu ngirim soalnya gimana? You can? Betul? You can. Oke. Kalau nggak ada yang nanya buku, aku akhiri dulu ya. Ntar besok nge-live lagi. Masih ada yang CO nggak? Aku tungguin ya. Ya, Mak. Iya, mau nanya soal ke tele aja, biar itu. Biar apa sih namanya? Biar jelas gitu kan, difotoin. Linknya di bio kok. Oke, nanti kita ketemu lagi besok ya. Jangan lupa dinyalain notifikasinya. Oke, selamat malam semuanya ya. Ih, makasih Adi, kamu ngesen apa? Lucu banget. Ih, ngesennya lucu-lucu kamu. Aduh, seneng banget buku kodenya udah nyampe. Oke, siap. Asik. Makasih ya, kamu udah coy di aku ya. Udah CO di aku. Semoga berguna bukunya ya. Dan apa yang aku sampaikan juga berguna ya. Semoga kalian semua pada sukses ya. Oke? Selamat malam semuanya. Bye-bye.